Oke, jadi di sini gue mau ngasih tutorial sun rotation pakai null. Di awal-awal nih kan klip kayak gini biasa. Ini kita tambahin null, tambahin 2 null. Gue biasanya bisa pakai 2, bisa pakai 1, terserah kalian sih. Tapi buat tutorial ini gue prefer pakai 2 null. Ini kita parent klipnya ke nullnya. Ini kita main di klip 1 dulu, kita fokusin. Jadi ini yang scale, terus pencet tahan shift, terus tekan R, sama tekan P untuk position. Di sini di awal-awal mungkin gue nggak bakal pakai position dulu, gue mau pakai scale sama rotation. Ini gue mau bikin transisi in. Oke. Ini dari 80 ke 130. Nah, ini udah cukup ya. Ini gue mau bikin miring jadi 10. Terus ini ke ujungin. Nah, terus di F9. Ini buat kalian yang nggak tahu, gua pakai grabnya pakai script. Ini namanya flow script. Nanti gua taruh di description scriptnya. Ini kompatibelnya buat CC 2015 ke atas. Buat CC 2014 nggak bisa. Jadi gue pakai grab ini buat innya. Ini agak gue turunin dikit biar dia agak kendor gitu. Nah, jadi habis itu ini motion blurnya udah gue nyalain ya dari main com gua ini. Jadi gue udah bikin projectnya juga, cuma nggak gue kelarin dulu. Nah, habis itu kita bikin transisi out. Nah, buat transisi out ini gue keyframe-nya dari ujung ke ujung. Jadi sama kayak transisi yang in, cuma beda grab aja. Yang outnya tapi pakai grab tajam. Jadi nggak kelihatan kendor walaupun keyframe-nya dari ujung ke ujung. Biar apa gue taruh keyframe-nya ujung ke ujung? Ini jadi di After Effects itu penempatan keyframe itu kan penting banget. Jadi misalnya lu taruh keyframe-nya di tengah sini, nah jadi si transisi outnya itu nggak bakal gerak gitu di bagian sininya, di bagian yang kotak ini yang nggak kena keyframe. Jadi gue pengennya tuh transisi si outnya nih dari awal gitu geraknya, jadi nggak kelihatan kaku juga, nggak kendor juga karena kita pakai grabnya nanti grab yang tajam ya. Nah, ini gue mau pakai posisinya yang X nya aja karena gue mau geser ke kanan aja. Ini digeserin aja sampai nggak apa-apa kelihatan tilesnya karena ini belum di grab ya. Ini buat zoom outnya ini gue pakai 100 ke 70. Nah, terus kita pakai rotationnya ini minus 25 aja udah cukup. Gua biasanya kalau klip miring yang gue miringin begini, yang kayak tadi kan gue taruh di sini rotationnya 10. Ini gue biasanya nambahin value-nya di sini sekitar 10. Jadi biasanya gue pasang di sini min 35. Cuma kemungkinan karena gue pakainya nanti mau ngasih tahu kalian trik grab, jadi gue pakainya di value yang sama. Nah, untuk grab outnya kayak gini. Nah, jadi dia kelihatan kayak gini. Nah, ini kan posisinya agak kurang kelihatan gitu. Ini kita tarik aja yang atasnya. Udah kita tarik, sorry tadi ada alarm. Oke. Nah, jadi kelihatan gitu.
Nah ini untuk tiles di awal diabaikan aja karena frame videonya kan cepet ya, jadi nggak terlalu ke notice juga kita belum nambahin shake. Nah, terus buat yang kedua ini kita pakai, tadi kan kita udah pakai yang position, ini position jangan lupa di separate dimension sebelum diatur biar si ininya kepisah. Kalau nggak di separate dimension nanti kalian nggak bisa atur grabnya, itu harus pakai speed grab dari grab editor. Jadi pastiin udah di separate dimension dulu. Terus tadi kan kita mainin posisinya ke samping kanan ya yang out. Nah kita di sini berarti mainin posisinya dari kiri ke tengah buat yang in di klip selanjutnya. Nah udah kayak gini, gua biasanya zoomnya 200 ke 100 kalau zoom dari yang gede ke kecil buat in. Nah ini kita pasang 25. Nah ini grabnya kayak gini, kalau kekencengan bisa kalian turunin yang ininya, yang bagian vertikalnya aja. Nah, jadinya kayak gini. Nah, kan jadi cepet gitu dia. Nah habis itu kita tambahin 0 lagi 1. Ini gua nggak pakai 20 ya karena ya udah kebiasa main di 10 juga sih. Ini gua biar rapih aja tadinya, cuma ya begitu gagal, salah parent. Ini kita parent. Nah gua mau kasih scale biasa aja di sini, scale biasa. Ini 100 ke 80 biar apa, ini biar tilenya nggak terlalu ke notice pas di bagian outnya, karena ini klipnya kan ngezoom banget gitu, jadi rawan tile bocor. Udah gitu nanti ini kan scale-nya masih kurang berasa, ntar buat scale out kayak gini itu triknya pakai fish eye dari efek warp. Nanti gue tunjukin setelah transisi ini yang terakhir. Ini gue buat tutorialnya di 3 klip aja karena ya udah malam juga cuy, udah mau sahur, jadi takut nggak kekejar. Ini gue taruh yang keyframe ini di belakang dulu. Ini gue setting, tadi kan kita outnya yang dari biasa ke kecil kan ke 80. Nah yang ini berarti dari 200 ke 100. Terus gue mau tambahin rotation biar ada variasinya, ini taruh di 10. Nah dia jadi miring gitu kayak yang klip sebelumnya, cuma beda di zoomnya aja. Nah ini grabnya agak kendorin dikit biar nggak kelihatan stiff. Nah udah jadi kayak gitu cuy. Ini masih agak aneh karena belum ditambahin shake sama warpnya. Jadi buat transisi out yang ini gue mau yang ini pakai position arahnya ke kiri. Nih ini harus di separate dimension, kalau enggak ntar pas kalian keyframein kayak gini, pas kalian atur kayak gini misalnya, nah ini nggak bisa cuy, harus pakai speed grab. Ini buat yang baru-baru aja ya, yang udah paham ya nggak usah diikutin juga. Nah ini gua mau grabnya tuh agak kendor biar nanti si position ini kelihatan walaupun gue pakai fish eye. Soalnya gua kalau mau dapet yang position yang tajam itu gua harus ngebuang fish eye nya cuy. Jadi fish eye nya itu nggak dipakai kalau mau bikin si positionnya kelihatan banget kayak tajam banget. Atau lu bisa taruh si positionnya ini sampai di sini, nah dia bakal tajam banget. Cuma itu tergantung di beberapa bit juga sih yang cocok, nggak di semua bit. Nah,
Ini gua mau ini minus 35. Nah, ini buat yang grab scale sama rotationnya agak dibedain, karena gue pengen si posisinya aja yang kelihatan kayak agak kendor gitu. Ini tadi lupa gue grapin. Nah, udah begini. Habis itu kita masukin motion tile-nya dulu. Ini gua copy dari sini aja biar nggak lama. Nah, udah gini gua ngambil Twitch dari project sebelah aja, karena gue udah bikin tutor Twitch-nya juga. Ini Twitch-nya hampir mirip, cuma gue setting beberapa aja biar lebih kerasa, karena ini juga remake ya. Gue setting dulu. Nah, setelah ditambahin shape kurang lebih kayak gini. Nah, habis itu ini yang bagian pentingnya. Ini mau buat zoom scale di out yang dari biasa ke kecil, kita pakai namanya fish eye. Ini kalian search saja nama efeknya warp. Habis itu di bagian distort, ini yang warp ini masukin aja. Habis itu yang bandnya itu 0, ubah ke fish eye. Habis itu, nah ini pas di bagian adjustment layer kalian pencet aja shortcutnya O. Ini untuk ke bagian akhirnya, enggak ujung-ujungnya banget maksudnya. Ini biasanya gue pakai di sekitar 70-an. Kadang kalau mau tajam banget juga bisa di 100-an. Cuma itu agak brutal menurut gue. Nah, ini grabnya tajam ya kalau buat fish eye, sekitaran segini. Nah, kurang lebih nanti dia ada kayak ada zoomnya gitu, kayak ada zoom outnya gitu. Nah, jadi lebih kerasa kan dari sebelumnya. Nah, buat shape-nya sebentar, ini agak aneh. Nah, ini kita pasang nih trik buat untuk yang pakai position begini. Ini si fish eye-nya dikurangin aja jadi minus 40. Ini paling maksimal kalau buat yang position. Biar apa? Biar si positionnya ini kelihatan. Kalau enggak ntar dia kayak ngezoom out biasa gitu. Posisinya cuma ngegeser dikit. Jadi percuma kalian nyeting jauh-jauh. Nyeting si posisinya tuh sampai ujung-ujung. Percuma kalau ada fish eye, dia tetap kelihatannya di situ-situ aja. Setelah itu ada satu trik, kalau udah kelar begini kan, misalnya project kalian udah kelar nih, kalian pre-compose, habis itu kalian masukin adjustment, habis itu masukin nama efeknya tuh shape. Ini buat shaking, ini penting banget biasanya buat di rotation beat panjang. Ini butuh banget, soalnya dia tuh bisa kayak apa ya, bisa jadi motion gitu buat si ngebantu si transisi. Misalnya kayak ada yang kelihatan stiff, ini bisa pakai ini. Kuncinya itu ada di frekuensi. Jadi si amplitude ini nggak usah diatur, nggak usah di keyframein. Ini biarin aja manjang sampai full project kalian.
sampai mana kalian mau kenain. Terus si X nya ini kalian ubah di kisaran, pokoknya sekitaran 20-an ya, sampai 25-an lah. Kenapa ini sampai 20 aja, nggak nyampe 100 gitu. Ini kayak apa ya, run amplitude X nya ini gunanya buat seberapa banyak ini mau mentalin shake-nya gitu. Jadi bukan mentalin, apa ya bahasanya ya, seberapa jauh mau ngegeserinnya gitu. Nah ini kan si frekuensinya kayak buat lambatnya atau cepatnya gitu, kalau ini jauhnya atau deketnya gitu. Nah jadi gue pakai 20-an aja biar nggak terlalu brutal banget shakingnya. Ini yang Y nya ini sama kayak yang X run amplitude tadi, cuma bedanya ini buat atas bawah, ini buat, nah kalau gue naikin gitu, jadi gue pakai di sekitaran 12 aja. Biasanya gue pakai settingannya gini. Nah jadi kayak ada goyang-goyangnya gitu dia. Kalau menurut kalian kecepatan goyangnya, nge-shakingnya itu kalian ubah di bagian frekuensi. Kalau menurut kalian kejauhan nge-shake-nya tapi frekuensinya udah pas, kalian ubah di bagian sini, kalian atur aja sebagusnya lah sampai kelihatannya rapi. Nah menurut gua udah pas segini, karena kalau rotation kalian setengah jadi kayak gini kelihatannya aneh memang. Cuma kalau udah full beat gitu, udah full clip, sampai kalian bikin transisi out di klip akhir itu kelihatannya udah bagus lah. Kayak gini contohnya. Mungkin gua bakal play, nggak tahu bakal lag atau enggak, coba. Agak sedikit lag karena banyak ngelot blur juga di sini di project ini. Kalian mau lihat ini kurang lebih si keyframe sama itunya sama kok, sama semua kok, sama yang gue tutorin tadi. Karena gue juga tutorialnya gue catat dari yang gue bikin dari sini, habis itu gue terapin di sini. Gue nggak ada, biar apa ya, biar buka-bukaan aja gitu, nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi kalian keuntungannya tadi ya, gue lupa jelasin. Ini keuntungannya kalian pakai 2.0. Ini misalnya kalian ada kayak tile begini kelihatan banget, ini kalian bisa zoom di bagian klipnya. Nah jadi dia nggak ngeganggu si transisi. Nah gitu. Kalau misalnya kalian pakai yang pakai 1.0 terus mau nutupin si tile, misalnya ada tile kan di sini, kalian pakai yang namanya transform. Kalian search saja nama efeknya transform. Nah ini uniform scale nya kalian gedein aja sampai si tile-nya ketutup. Itu aja sih dari gua ya. Yang terakhir sama si shaking ini, sisanya kalian tambahin RSMB. Gue biasanya pakai settingan RSMB itu sekitar 0,7. Untuk biasanya gue kalau pakai motion blur gue sekitaran segini, cuma kalau nggak pakai itu biasa bisa naik ke 0,85 sama sensitivity-nya 100. Nah yang lebih kayak gitu cuy. Iya mungkin gue lupa nambahin fish eye di sini, makanya kelihatannya agak aneh. Nah
Pantesan dari tadi kayak ada yang aneh tapi nggak tahu apaan. Nah itu dia. Nah sampai sini aja cuy tutornya, gua mau sahur dulu, pamit. Makasih udah nonton semuanya. Kalian request aja kalau mau bikin tutor apa lagi, nanti request aja di komen atau enggak kalian bisa DM gua. Oke, see you.